banyak awan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir teman-teman di sesi terakhir kita. Gimana, udah pada makan? Udah kenyang ya? Nanti Tidur. mari kita tidur bersama. Ayo, Ayo ya Bu. ayo. Itu orang malas biasanya. Oh, kalau Ibu orang mau belajar kan Bu? Insya Allah. Jadi teman-teman, kita masuk ke sesi terakhir hari ini. Sebelumnya tadi kalau mau flashback, apa aja sih yang udah kita pelajari di sesi-sesi sebelumnya? Hutang. Hutang. Ya. Pemilik hutang. Pemilik hutang. Kalau hutang keras suaranya hutang. Ya. Bahayanya. Bahayanya ya Bu. Ternyata hutang itu berbahaya ya. Bahaya Ada banget. risikonya ya Kak. Banyak. Ternyata hutang itu sangat mencekam ya. Iya, Tadi drama-drama di depan. Apalagi pas mati lampu udah taruhan tagih hutang. Kan? Nah, Mencekam, sama mencekam. apalagi saya lihat ada yang sembunyi tadi di bawah. Oh iya. Iya. Belum Tahan datang. napas lagi. Dan kolektornya tadi Ya. ketok-ketok ya. Ya, belum yang didobrak pintunya. Ya, jadi teman-teman, sesi terakhir kita adalah sesi manajemen resiko. Jadi walaupun kita sudah mengatur keuangan, kemudian kita sudah menabung, nah, namun namanya resiko itu Masih ada. kadang sulit dihindari ya. Ya, Nah, juga kita di dalam anggaran kita dianjurkan untuk memiliki dana darurat. darurat ya. Nah, maka sesi kita nanti tujuannya adalah mengidentifikasi risiko yang kita hadapi dalam hidup. Nah, nanti kita akan lihat resiko apa aja yang akan kita hadapi selama kita hidup. Kemudian mengkategorikan resiko menurut kemungkinan dan biayanya. Semua resiko itu pasti ada biayanya. Jadi Ada. kita lihat nanti sama-sama ya. Kemudian menentukan sarana perlindungan dan perlu diingat pentingnya menabung untuk keadaan darurat, lebih baik menggunakan dana sendiri daripada meminjam. Ya, Sebisa mungkin hindari meminjam, Nah, hindari ya teman-teman meminjam. apalagi untuk fleksi. Oke. Nah, teman-teman, ada nggak di sini teman-teman yang sudah menyisihkan dana darurat? Ada? Berapa orang? Sedikit? sedikit. Cuma banyak terpakainya kadang tiba-tiba masuk WA, enggak darurat, benar-benar darurat. Terus ya? Enggak, kadang-kadang gini, kita udah nyisi kan, Ya. tiba-tiba dapat telepon, si A dirawat, kan nggak ada yang lain. Mau nggak mau Ya kan, diambil. diambil kan darurat juga tuh, darurat buat dia dan buat kita darurat. Oh, nah makanya nanti kita harus lihat itu darurat atau enggak. Nah, jangan-jangan itu hanya darurat menurut kita. Ya betul, menurut teori enggak. Ya, betul, Jadi betul. harus kita pisahkan teman-teman. Nah, jadi ada dua dua kata-kata nih, satu risiko dan satu bahaya. Menurut teman-teman apa beda risiko dan bahaya? Risiko belum terjadi. Bahaya sudah terjadi. Oke, ada pendapat lain? Terima kasih Kak Arifah. Itu masih bisa kita atasi kalau bahaya itu kejadian di depan mata, tapi bisa kita hindari. Nggak bisa dihindari ya. Jadi resiko itu kita masih bisa tahu atau prediksi kalau bahaya itu bisa terjadi di kapanpun di depan mata kita ya, tanpa kita ketahui. Oke. Nah, benar ya teman-teman. Jadi kalau bahaya itu situasi di mana ada kemungkinan terjadinya sesuatu yang kita tidak inginkan. Artinya bahaya ini kita tidak bisa prediksi terjadinya bahaya, ya. Kalau resiko, bedanya resiko itu bahaya yang dapat diperkirakan, ya. Jadi dapat kita perkirakan. Ini ya, Kak Putri ada juga. Ya, jadi bedanya resiko itu dapat diperkirakan yang mungkin punya konsekuensi negatif atau situasi
diri kita atau keluarga. Ya, jadi beda ya bahaya sama risiko. Kalau risiko itu kita masih bisa prediksi, oh kayaknya akan terjadi ini. Tapi kalau bahaya itu hal-hal yang di luar kendali kita, kita rasa kayaknya kita nggak tahu akan terjadi seperti itu. Nah, jadi berdasarkan definisi ini, silahkan teman-teman tuliskan. Nanti akan dibagikan kertas post-it sama Kak Putri. Apa aja sih menurut teman-teman risiko yang bisa terjadi dalam hidup kita? Dalam hidup kita atau dalam usaha kita? Boleh, usaha boleh, diri sendiri boleh, keluarga boleh. Apa aja ya risiko? Pakai spidol ya, kalau ada boleh dibagiin. Nih, pinjam. Kak Syarifah Pak kamu. Pinjam. Tetangga harus baik-baik budi. Enggak, kalau pinjam enggak baik budi enggak jadi Pak. Nanti berantem kita. Udah cepat siap. Satu aja. Boleh Bu, kalau boleh banyak dikit boleh juga Bu. Satu aja, nanti saya yang orang nggak tahu tulis apa. Boleh. Silakan tempel Bu. Boleh pribadi, boleh keluarga, boleh. Risiko yang kira-kira apa yang terjadi dalam hidup? Oh, Mak. Kami tulisnya belum habis. Oh, Mak. Udah 64 tulis ini. Resiko itu seperti tadi ya, sesuatu yang dapat merusak diri kita, bawa dampak negatif, itu namanya risiko dalam hidup. Boleh tuliskan apa aja risiko yang terjadi dalam hidup. Melarang diri. Mau pribadi boleh, keluarga boleh. Merawat diri. Risiko itu hal negatif. Mungkin terjadi. Kalau tadi teman-teman punya dana darurat kan? Dana darurat itu biasanya pakai apa? Simpanan kematian. Nah, itu contohnya. Sangat penting ya. Iya memang iya, karena kita nggak pernah tahu kapan itu Iya. terjadi. Jangan sampai kain kafan. Sekarang di TikTok udah ada jual kain kafan lagi ya? Iya. Kan nggak mungkin gue sediain itu. Aku nggak mau. Padahal sebenarnya orang emang ini ya, kayak apa tuh yang udah almarhum Ko Stephen, dia semua anaknya tuh ada, gede orangnya ganti lagi kainnya, segitu sebenarnya. Iya. Sebenarnya itu cuma maksudnya nggak mau. cuma di masyarakat kita Aja. enggak, di masyarakat kita kayak masih anggap hal yang tabu. Kan belum emak saya kalau siap kan kain batik ya. Untuk menutup udah siap. Oke, sudah semua? Sudah ya? Sekarang kita bacakan. Yang pertama, bangkrut. Ini bangkrut dari apa nih? Kalau usaha ya bangkrut, kan resiko kita berusaha kan bangkrut. Berarti masuk ke risiko saya. Nah. Kemudian melarang diri. Apa melarang diri? Kan itu menyebabkan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya seharusnya ini punya resiko yang seperti ini. Contoh kayak sakit, aku masih ada kemungkinan untuk sembuh. Itu kan kita masih udah harus pertimbangkan kita melarang diri. Ya. Oh, berarti sakit ya maksudnya? Ya lebih kayak gitu. Misalnya dari diri kita pribadi, tapi kalau misalnya dari nanti seginya apalagi ya pokoknya yang yang dirugikan kita juga. sendiri. Ya. Oke. Ini juga sakit. Ini sama ya, usaha bangkrut. Kemudian KPK kerja. Oh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Siang. Pikir mau lamar di kantor KPK tadi. Makanya mungkin saya dapat ilmu baru nih. Iya. Oke. Kemudian kebangkrutan, gagal apa nih? Apa aja? Gagapannya Gagal aja kalau dia gagal nggak ada aja. kerjaan nanti kan
Kadang gagal jajan. Hari ini nggak gagal dia ada dapat jajan. Gagal apa aja ya berarti ya dalam hidup. Gagal panen. Cinta gagal panen ya Ah. itu ya. Kalau orang tanam. Kemudian yang terakhir ada kecelakaan. Ya. Nah, jadi ini yang teman-teman resiko yang ada di sekitar kita ya. Jadi kecelakaan itu bisa kecelakaan pribadi, juga ada Nah, coba kenapa menurut kakak kecelakaan masuk bahaya? Karena kan kalau kayak penelitian saya tadi situasi di mana Nggak bisa ditebak. kemungkinan itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalkan kita kan nggak pernah ingin Nggak diprediksi. sesuatu yang tidak bisa kita kondisikan itu kan kita akan jalan. Kalau resiko ini tadi kan sesuatu yang masih bisa kita apa ya? Prediksi hindari ya. Kenapa bisa? Misalnya orang ada dapur, misalnya dia jualan makanan, Ya. kan dia pasti ada dapur, ada gas, itu kan resikonya kecelakaan itu misalnya Terbakar. kebakaran, jadi dia bisa mungkin terjadi apa alat pemadam kebakaran yang merah itu, misalnya ada Percikan. api, langsung disemprot. Oke. Berarti kita spesifikkan ke kecelakaan kerja ya, teman-teman. Jadi kalau ada terjadinya, kalau di gambar ini tuh lagi kerja, terjadinya kecelakaan. Ini biasanya sering terjadi. Nah, Ya. risiko ini teman-teman, balik lagi ke diri masing-masing. Contoh ya, misalnya kayak tadi, bisa saja Kak, misalnya kita sesaat setelah kita punya kendaraan, walaupun kita tidak menginginkan, tapi kita bisa berpikir, oh ada hal-hal yang mungkin terjadi, kan? Mungkin di lingkungan kita pasti pernah dong kita kecelakaan motor, kecelakaan mobil, itu pasti ada. Jadi kembali lagi ya ke masing-masing kita. Kalau kita merasa kayaknya nggak mungkin, ya nggak masalah. Jangan jadikan itu sebagai risiko kita. Gitu. Nah kemudian PHK tadi, Kak mungkin Ngantuk. tambah ya pengangguran ya. Tiba-tiba lagi dapatnya uang, di PHK. Akhirnya nggak punya kerjaan. Di PHP. Untuk mencari kerja baru itu kan kita perlu dana dulu untuk Ya. membiayai hidup kita. Kemudian Perlu dana, perlu waktu. kebakaran ya, ini sering ya terjadi di mana-mana ya. Ya. Mungkin saja terjadi di mana-mana, mau di rumah, Ya. mau di mana, karena sumber api itu selalu ada. Kemudian sakit, Ya. Sakit. Sepakat. sakit sering ya. Kemudian, nah ini yang sudah pasti terjadi, kayak kata Kak Aziz tadi, Mati. kematian. Kenapa kematian perlu masuk ke dalam resiko? Pasti. Karena ini pasti terjadi ya Bu. Dan biasanya ketika kalau ini biasanya kalau keluarga kita ya, Ya. mungkin orang tua, keluarga, biasanya mungkin kita dinafkahi, terus kita harus mencari sendiri. Nah Iya, kita perlu betul. dana. Kemudian sekarang kita akan mengkelompokkan ya resiko itu berdasarkan frekuensi dan kerugian yang dialami. Ya. Contoh tadi kita ambil apa sih yang paling sering terjadi dari yang tadi? Kecelakaan. Ya, kecelakaan. Nah, kecelakaan itu berarti kalau dari segi frekuensi sering, sedang atau jarang? Sering. Sering ya? Itu sering. Nah, tingkat kerugiannya sangat signifikan, cukup signifikan, atau terlalu signifikan? Sangat. Cukup, sedang ya? Sangat. Sangat. Berapa orang yang sangat? 1, 2, 3. Yang cukup 4. Yang cukup 3. Nanti kita ambil sangat ya.
Di- PHK. apa yang dekat-dekat Biasanya pabrik. perusahaan PHK tuh Bangkrut. Kalau nggak bangkrut tidak bisa, nggak semua itu. Kadang nggak bisa dipakai lagi. karena nggak bisa dipakai lagi ya. Jadi sekarang perusahaan udah mulai PHK. Jadi disedang terus kerugiannya Cukup signifikan. cukup signifikan. Kalau kebakaran sering, sedang, jarang, Jarang. jarang ya. Jarang. Kalau dari kerugian gimana? Sangat signifikan karena sekali habis, Iya. habislah si jago merah itu ya. Kayak di Amerika. Ya kayak di kasus gimana tuh Bu? Iya. Amerika. Manila ya. Sekali terbakar habis satu Negara coba. negara. Itu negara. Negara musuh Kalau milik. masih bisa di ini. Nah, kemudian sakit Sering. sering. Terus Tidak terlalu signifikan. Kalau kerugian tidak terlalu. ya ada BPJS-nya kadang. Ada BPJS Bu ya ternyata ya. Yang melindungi. Tapi walaupun ada BPJS kalau kita sakit kan tabungan terkuras juga. Banyak yang jaga ya. Yang jamin nggak ada. Jamin nggak ada. Nggak hadir yang jaminan ini Bu ya. Belum. Yang jamin tak, belum ada yang jamin. Belum hadir penjamin Iya. kita nih. Biasanya Bu, tadi kan Ibu bilang ada BPJS, tapi justru tabungan terkuras juga. Iya. Biasanya Bu hal apa? Kami di rumah sakit cuma rawat inap bang, gratis makanan kita jaga beli. Jaga makan yang Ah, jaga ya. iya. Ada biaya-biaya lain. Banyak. Yang paling banyak biaya itu yang Banyak. Paling banyak yang jaga ya. Iya. ternyata. belum lagi dia. Orang sakit kan udah nggak sanggup makan. Anak masuk hati dia. Kita kan nggak mau peduli. Iya. Kayaknya yang sakit tambah sakit. Iya. Nah kematian teman-teman. Menurut teman-teman sering, sedang, jarang? Ya sering lah Itu kemana. tidak sedang. Semua orang pasti mengalami itu kan. Sedang. Sering, cuma frekuensinya Nah berapa orang yang sering? kayaknya nggak sering-sering Satu. banget. Kan yang itu. Dua. Enggak. Oke. yang Sedang aja lah. Sedang. Sedang aja. 1, 2, 3, 4, 5. Kita taruh sedang ya. Nah tingkat kerugiannya Sama Sangat. sangat. Kenapa Untuk keluarga yang ditinggalkannya, sangat? Untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang biaya biaya itu tulang punggung keluarga. biasanya ada yang nafkahin nih. Iya. Tiba harus kehilangan secara tiba-tiba nggak ada lagi yang menafkahin. Ya? Hilang penjamin. Hilang menjamin ya? Iya. Nggak dijamin lagi hidup ini ya? Nggak ada yang menjamin hidup ini. Oke. Nah, kira-kira teman-teman sepakat nggak apa yang sudah kita kelompokkan ini? Sepakat? Ada pernah teman-teman yang mengalami satu hal dari sini dan kekurangan dana darurat? Saya Pernah? Boleh bagi pengalaman? Cip? Keluarga? bapaknya memborong lah, tapi ibunya juga seorang PNS. Cuman kehidupannya tuh memang mewah, punya rumah besar dan segala macamnya. Katanya sakit, nggak lama meninggal. Terus anaknya ada yang masih sekolah, pokoknya masih sekolah dan masih kuliah. Cuman karena walaupun ibunya PNS, cuman nggak cukup membiayai, jadi rumahnya dijual, semua asetnya dijual, beli rumah yang kecil dan hidup sederhana. Mulai dari nol lagi ya? mulai dari nol. Ini kondisinya itu ya. Berarti itu mereka tidak punya dana darurat yang cukup. Iya, utang mungkin bukan karena memborong kali ya, jadi utang juga, jadi rumahnya dijual, ngikutin utang, sisanya beli rumah. Oke teman-teman. Nah tadi kita sudah pelajari. Terima kasih Kak Ibu sebelumnya sudah berbagi pengalaman. Tadi kita sudah pelajari ya apa aja risiko yang mungkin terjadi dalam hidup Kehidupan kita. Nah sekarang solusinya dong gimana? Kalau kita mau melindungi diri kita dari risiko-risiko yang mungkin terjadi, bagaimana ya caranya agar meminimalisir risiko tersebut? Iya. Kalau dari Kita segi akan material, bekerja lah. di kelompok, ya. Kita akan bagi apa mental. Kenapa mentalnya Kak? Karena ya kalau sampai kita ada dana aku tapi nggak sanggup
belum siap gitu. Iya. Kita nggak terima ya. Nggak terima ya, pasti ada. Iya, betul. Yang dari cerita tadi ada satu anaknya yang mungkin masih muda, belum terima kehidupannya berubah, dan mungkin dengan kita mempengaruhi jadi ada dampak-dampak negatif. Sekarang ya, jadi sangat signifikan untuk keluarga itu lah, dari segi ekonomi, segi kesehatan, segi mental, sosial. Nah, menarik ya Semua teman-teman. mempengaruhi. Ternyata selain kita persiapkan dana darurat, ada hal lain juga ya yang harus kita persiapkan seperti mental. Terkadang ada uang pun kita siapkan, tapi Iya. kita nggak terima sama keadaan itu, ya Sama aja. bisa jadi sama aja ya. Oke teman-teman, kita akan kerja kelompok lagi. Jadi kita akan bagi ke 3 kelompok. Boleh dihitung mulai dari Kak Alika. 3. 1. Silakan duduk di dalam kelompok sesuai dengan urutannya mas. Apa? Iya. Di sana aja. Yang 3 mau 2. Iya, dah sini. Nomor 3. Iya Allah. Bahagia kali kalau dapat ketua kelas bu ya. Kayak ada pulang gitu ya. Siapa coba? Nah teman-teman sudah dapat semuanya? Gambar apa itu? Ya, gambar payung itu menganalogikan bahwa itulah hal yang dapat melindungi diri kita dari resiko-resiko tadi, ya. Nah, sekarang saya akan bagikan teman-teman gambarnya. Boleh milih, kelompok sini mau milih resiko mana? Sakit aja. Sakit. Kelompok Kak Lilis dan Kak Icu. PHK. PHK. Kelompok kalian kira Siap takut, saudara. Kita harus ingat sebenarnya. Mati nggak bisa dipayungi bu. Betul. Jadi nggak susah untuk pilih. Payung ini, payung ini. Payung ya. Ini payung juga, payung hitam. ada celana kerja, kematian, kebakaran. Kebakaran. Ya, dia. Nah, sekarang silakan tempelkan resikonya di atas payung. Kemudian, payung itu sebagai pelindung kita dari resiko yang terjadi. Nah, teman-teman silakan tuliskan di bawah payung itu apa saja langkah teman-teman untuk menghindari agar resiko itu tidak terjadi. Pakai spidol boleh? Ya, kayak ini kita cari jasa orang. Oh ya. Kerja sampingan. Ini rasanya agak sakit, berarti saya masukkan jaminan pasti agak tidak sakit. Oh bukan. Sebelum kita Agar resiko ini tidak menjadi Ini katanya pengangguran untuk menghindari risiko ini kan ini yang terjadi, ya kan? Tingkatin skill.
serius nih Bu. Ini kita tahu bekerja. Kerja sampingan kita kerjain, kita juga ada kerja sampingan. Ini juga kita udah ada sebenarnya. Sudah? Sudah? Oh, ini sudah? Siapa mau maju duluan? Oh, silakan. Silakan. Boleh maju siapa? Amira? Oke, tepuk tangan. Kita kasih semangat untuk Amira. Semangat Amira. Silakan ditempel. Sudah lama Dia bentar lagi menjadi ibu ya. Kami juga udah makan. Oke, kita dengar penjelasan dari Amira. Gimana jelasinnya? Baca aja. Baca. Supaya nggak kebakaran. Pastiin kompor tuh udah mati. Ya. Terus kondisi gas tuh harus dicek secara berkala. Itu juga dicek secara berkala. Terus menyediakan apa? Yang semprot pula. Alat pemadam. Dibelinya dengan alat pemadam. Nah, Sudah? Wah, tepuk tangan untuk Amira. Mantap. Iya Pak ya. Lupa saya besarkan ini volumenya. Nilai yang dikasih itu aja. Oke. kami Ya, silakan. Kita kasih semangat dulu untuk kelompok kecil. Untuk menghindari resiko pengangguran, yang pertama kita tuh harus ada dana darurat sedini mungkin. Mau udah ada pekerjaan atau nggak ada pekerjaan, asal ada pemasukan setidaknya 1.000 ditabung. Kemudian harus mencari kerja sampingan, apa kayak gitu ya, serabutan. Kemudian penambahan aset, jadi misalnya kayak rumah atau tanah. Jadi walaupun kita di PHK, kita udah ada rumah setidaknya untuk nambah atau kemudian meningkatkan skill. Kita bisa soft skill yang lain lah, pokoknya segala macam, apa itu fotografer atau itu membuat kue atau apapun. Jadi kita waktu di PHK udah ada kerjaan yang kita bisa. Kemudian memperluas jaringan dan relasi, mungkin dari relasi yang kita bangun sama teman. Oh, dia sayang kali di PHK, itu dia bisa dipercaya dipekerjakan sama orang lain. Dan yang paling penting adalah menurunkan gengsi. Jangan pilih-pilih kerja, jangan pilih-pilih tempat, pokoknya semua penting halal. yang penting halal, semua diokekan. Oke, terima kasih. Bilang tentang halal nggak tahu kita halal apa. Oke, yang kelompok terakhir silakan. Jadi di sini ada sakit, resiko sakit. Cara mengatasi resiko dari sakit ini, yang pertama ada asuransi kesehatan, yang kedua menjaga kesehatan, yang ketiga medical check up, yang keempat makan makanan bergizi, yang kelima menyiapkan dana darurat. Semua ini kita lakukan untuk menghindari resiko sakit di masa depan yang kadang nggak tahu kapan terjadi kan. Jadi kita persiapkan. Oke, terima kasih Kak Dara. Kurang deh tepuk tangannya. 1, 2, 3. Mantap. Jadi benar ya semua teman-teman yang ada di sini. Ini resikonya artinya kita masih bisa ada beberapa langkah yang kita bisa lakukan untuk menghindari agar ini jangan sampai terjadi. Kayak kebakaran, menyediakan apar. Nah, itu penting apalagi kalau kayak di kafe-kafe seperti ini tuh biasanya petugas pemadam itu datang untuk sosialisasi ya agar tidak terjadi. Kemudian
secara berkala ya. Jadi kayak ya kita juga harus melihat kondisi sekitar kita, jangan nggak mau tahu gitu. Ya udahlah, ada mama kok yang cek gas gitu, kita harus lihat juga gitu. Nah, rajin ya ke dapur kayaknya ya, daripada kakaknya. Kemudian memeriksa aliran listrik secara berkala. Nah, teman-teman, selain cara kita menabung dana darurat, ya itu tadi kita juga bisa melakukan langkah-langkah preventif sebelum hal ini terjadi. Contoh ya, kayak tadi tingkatkan skill. Nah, ini penting banget sekarang. Nah, ya kan Bu, benar. Jadi kita tuh nggak walaupun umur terus bertambah, tapi jangan berhenti belajar. Karena suatu saat skill ini sangat dibutuhkan. Semakin hari itu persaingan tuh semakin tinggi ya. Jadi kalau kita hanya berbasis ijazah doang, sekarang tuh udah susah. Iya, bahkan sekarang banyak anak SMK yang dipekerjakan karena skillnya jauh lebih tinggi gitu. Ini salah satu untuk mengurangi resiko ya dari PHK. Juga jaringan. Nah, jaringan ini penting. Kayak gini nih, tukar nomor gitu. Mana tahu suatu saat ada teman-teman yang saling membutuhkan. Nah, kalau perlu komputer, mana tahu. Ya, perlu gas, perlu donatur. Acara ya kan? Nah, perlu makan-makanan di restoran Iya. Cemilan ada ini. Nah, kayaknya bisa kita janjian next, yuk ngumpul di warung bakso ya kan? Jadi nggak putus silaturahminya di sini. Pasti ada diskon kan? Sebut nama darah kali. Aku lewat grup. Tempatnya lewat grup. Besok kalau ke warung Bang Is udah bisa bilang, saya kawannya Dara. Bercanda Dara ya. Oh, Bang Is itu. Iya, dari mana aja kemarin? Tapi iya tadi pagi belum serah gitu. Enggak. Oke. Bang Is itu. Iya, di Sare juga ada kan. Oh, iya. Jadi kamu sama Erika Yang enggak? mana? itu punyanya Dara. Ya, jadi kalau sakit juga, nah penting juga punya asuransi ya, teman-teman. Sekarang asuransi itu banyak ya. Ada asuransi jiwa, ada asuransi apa lagi yang teman-teman tahu? Kesehatan ya, BPJS, apalagi Kerja. asuransi kebakaran. Jam sostek kerja ya, ada ya, banyak asuransi teman-teman ya. Jadi namun kita tidak bahas hari ini, silakan cari tahu dulu apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kita kan tadi sudah menemukan cara-cara ya, mulai dari menjaga kesehatan ya, kemudian kerja sampingan. Nah, ada beberapa juga yang perlu kita siapkan, yaitu dana darurat ya. Nah, ini ada menyiapkan dana darurat. Nah, kira-kira berapa sih dana darurat yang kita harus persiapkan? Kalau teori 10% dari penghasilannya dapat pendapatan. Enggak, teori kan? Iya, itu teori. Kalau di prakteknya Teori dari mana tuh Bu? Dari Kak Putri kemarin ya? Dari mana? kayaknya ya kan konsumsi 70. Pokoknya sisanya itu 12,50. Iya, dana darurat. Ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, ada pendapat lain? Ada? Berapa selain 10%? Ya, ada. Nah, jadi kayak tadi dibilang 10% itu merupakan hanya acuan kita aja ya. Tapi kalau untuk realnya itu sisihkan dana darurat minimal ya, contoh ya, minimal 3 kali
pendapatan. Maksudnya gimana? Tidak dari pendapatan. Agar lebih jelas, kita akan bagikan studi kasus ya. Maksudnya harus ada untuk Satu kelompok satu. kayak saving gitu. Gimana maksudnya minimal Kayaknya 3 kali sih. pendapatan. Nah, silakan dibaca yang dari bawah aja ya, dibaca dari Nah, ada satu orang yang mau bacain? Kak Dara boleh? Eli dan Adi telah memutuskan untuk menyumbangkan dana untuk dana maksudnya Darurat. dana darurat. Terpotong banyak di sebelumnya. Untuk melakukannya, Eli memutuskan membuat tabel yang menunjukkan semua pendapatan keluarganya selama setahun terakhir. Tabelnya terlihat seperti di bawah ini. Jadi di situ merupakan pendapatan Ibu Eli. Kita akan bantu Ibu Eli untuk menghitung berapa dana darurat yang harus dia kumpulkan. Nah, kalau dilihat dari pendapatannya tetap atau tidak tetap? tidak Tidak ya. Nah, jadi kalau kita tidak tetap, kita akan mencari rata-rata pendapatannya berapa. Nah, kemudian coba tolong ditotalkan berapa pendapatan Ibu Eli dari bulan Januari sampai Desember. Berapa? 48 juta ya. Sepakat? Berarti kalau kita merujuk ke pertanyaan pertama, berapa jumlah total penghasilan keluarga Ibu Eli selama 12 bulan? Tadi berapa pendapatannya? 8 pendapatan. Ini punya siapa? Ya, ini makan aja. Beli untuk dimakan ngapain? Berapa tadi? 48 juta Per tahun. per tahun. Kemudian berapa penghasilan bulanan keluarga rata-rata? 4 juta. 4? Dari mana? Bagi 12. Penghasilan rata-rata dengan 4 juta. Nah, kemudian berapa jumlah total yang harus mereka sisihkan? Jadi penghasilan per bulan rata-rata Bu Eli kan 4 juta. Tadi berapa kali harus? 3 kali.
Jadi dana darurat yang harus disimpan oleh Ibu Eli adalah 3 kali 4 juta. Jadi Berarti 12 juta. Kalau gue hitungnya cepat ya. Itu saya bangun ya. Nah, teman-teman, kembali lagi ke kondisikan, sesuaikan. Kalau kita mampu dalam setahun, silahkan. Ya. Jadi dana darurat itu dana yang nggak boleh diganggu sebenarnya, kecuali terjadinya kondisi darurat. Nah, Kita harus menabung untuk dana daruratnya harus kita gabung. betul Bu. Itu baru diambil 10% sampai mencapai 3 kali ini. Ya gitu Kak. Dan tadi itu kan minimal ya, bukan maksimal, tapi minimalnya 3 kali dari penghasilan. Jadi kayak tadi dibilang 10% itu hanya kalau kita sebagai acuan aja. Kembali lagi yang kita gunakan adalah anggaran. Ya, perhitungan seperti inilah yang lebih real. Nah, minimalnya 3 kali. Mau 4 kali, boleh nggak? Boleh, silakan. Kalau kurang, Kalau bisa jangan kurang. kalau bisa jangan kurang. Karena apa? Dana daruratnya tercapai lebih lama. Karena kayak tadi teman-teman lihat kan, ada resiko yang kerugiannya besar, ada yang kecil. Jadi kalau terjadi hal-hal itu, kita sudah bisa mempersiapkan dana kita. Kayak tadi Ibu bilang, kalau nggak tercapai 12 juta, ini per tahun atau gimana? Boleh per tahun. Kalau ini per tahun, sebulan harus berapa? 1 juta. Berarti kalau udah ada, kita nggak yang harus menyimpan lagi ya untuk dana darurat udah cukup. Ya, kalau misalnya nih, Ibu punya pendapatan kayak Ibu Eli, ya kan Bu? Nah, ternyata Ibu selama ini udah nyimpan, memang udah ada 12 juta dalam tabungan darurat. Nggak pernah Ibu pakai. Ya kalau Ibu nggak mau nyimpan lagi, silakan. Asal Ibu yakin di kemudian hari tidak akan terjadi lagi. Gitu. Ya, jadi hal ini kembali disesuaikan dengan pendapatan. Juga disesuaikan dengan apa? Kalau semakin ramai anggota keluarga, semakin banyak tanggungan. Nah, angka mana yang harus diperbesar? Ini ya. Angka minimumnya. Angka minimumnya diperbesar. Bahkan kalau dari modul kita ini direkomendasikan kalau sudah banyak tanggungan sekali itu 6 kali, 6 bulan gaji, 6 bulan pendapatan. Sebenarnya tidak diberitahu secara rinci, cuman kembali lagi kita sesuaikan dengan anggaran kita. Mungkin ada orang yang mau VIP setiap Betul. sakit. Jadi sesuaikan kebutuhan kondisi, tapi minimal sekali 3 ini agar kita seperti tadi ya yang saya bilang quotes Pak Fiza, tidak hadir di sini. Tidak Sama harus 6 kali itu perusahaan. Ya, ini bisa juga dipakai untuk usaha. Iya untuk usaha. Ya, ini dana darurat usaha begini. Takut bulan ini omsetnya makin turun-turun. Kayak covid karyawan. Jadi segini kan. Jadi bisa mungkin cepat dicapai kalau pendapatan kita banyak, bisa juga bertahun-tahun. Cuman ya mau nggak mau kita harus sisihkan, karena ketika sudah sampai angka ini, ya seperti tadi dibilang, kita udah nggak cemas lagi. Ya, nggak takut jika terjadi, kita insya Allah sudah ada dana saving, dana darurat yang bisa kita gunakan. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Terjawab? Kalau sebelum belajar darurat dulu baru cari dana. Belajar harus ada dana darurat dulu ah. Ya. Apa ini? Nah, kita akan pelajari di langkah selanjutnya. Terima kasih loh Arifan. Sudah bisa menerbak dia Pak, menebak apa yang selanjutnya akan dipelajari.
Kalau untuk ini dulu, kira-kira sudah ngerti? Sudah. Terjawab nggak Kak Dara tadi? 3 tahunnya? Sudah ya? Nah, tadi kata Kak Arifah gimana ya? Kalau untuk konsumsi aja nggak cukup. Nah, teman-teman, betul, tiap hari darurat ya Bu? Dari pagi udah darurat. Tiap hari darurat. Nah, terkadang ya, ketika kita mulai menyisihkan uang, kita mulai menabung, tentu kita kalau udah banyak hal-hal yang perlu kita sisihkan itu kan mulai hemat nih, ya kan? Di pengeluaran tuh mulai ditekan. Nah, terkadang terjadi hambatan-hambatan saat kita mau menyisihkan dana darurat. Nah, kira-kira apa aja? Tergoda sama keinginan. Menabung ada aja. Teman-teman, sebelum kita masuk ke hambatan, boleh tolong dituliskan di kertas masing-masing, tidak akan dibacakan. Coba teman-teman tuliskan berapa pendapatan, kemudian berapa dana darurat yang harus teman-teman sisihkan. Boleh, silakan. Kira-kira saja nanti tidak akan dibacakan. Pendapatan masih, maksudnya kayak ini, masih banyak pengeluaran sama pendapatan. Cuma syukur ada yang yakin. Gimana? Yang sudah ada keluarga? Pendapatan yang tetap. Ya, jadi kalau teman-teman ingat kemarin kita ada anggaran usaha, anggaran pribadi, dan anggaran keluarga. Kalau teman-teman mau taruh dana darurat itu di anggaran keluarga, maka uang suami dan istri itu digabung. Jadi pendapatan istri berapa, pendapatan suami berapa. Tapi pendapatan itu biasanya yang berapa yang dikontribusi. Misalnya kayak istri nggak semuanya mau ngasih juga kan, misalnya. Terima istri, abang suami. Kalau suami, bang semua ya bang, gitu ya. Padahal 100 aja untuk abang gitu. 100 tuh mana bang? Masuk sini bang? Nggak bisa bang, ya kan? Jadi berapa kontribusi suami, berapa kontribusi istri, itulah menjadi pendapatan kita. Kalau di anggaran keluarga, nah baru misalnya anggaran Kak Iliana 1 juta kontribusinya ke keluarga, dari suami 5 juta misalnya, berarti kan 6 juta. 6 juta itu yang dikalikan dengan 3. Atau kalau misalnya Kak Iliana merasa oh anaknya banyak nih, tanggungannya banyak, berarti tambah lagi jangan 3, mungkin kali 4, kali 6, itu titik amannya. Namun sesuaikan lagi ya Kak dengan pengeluaran Kakak. Karena kita saving untuk dana darurat, akhirnya yang kebutuhan utama tidak terpenuhi. Nabunglah buat dana darurat, makannya 3 hari sekali aja, jangan juga gitu. Karena selain menyimpan dana darurat, tadi kita harus jaga kesehatan. Jadi kalau udah nggak mampu kali, baru kita serahkan ke pihak ketiga, yaitu asuransi. Asuransi itu Asuransi itu kayak BPJS gitu. ya, maksudnya asuransi aja lihat umur orangnya. Kalau udah umurnya dekat-dekat baik, Udah tahu deh ya, nggak bisa nih gitu ya. ini udah banyak daruratnya, makanya di sini. Banyak daruratnya, semua darurat nih kayaknya. Tidak menguntungkan ini. Memang perlu banget. Sudah? Udah dapat belum? Masih ada yang kerja? Silahkan. Nah, itu nanti teman-teman nggak perlu bacain kok, tapi jadi bahan renungan ya. Itu Kang Ikan ya, Ikan. Oh ternyata Ternyata begini ya, saya harus simpan ke dana darurat. Nanti ternyata banyak juga ya. Iya. Ini kan tak berbagi pengalaman sedikit. Boleh silakan Kak. Waktu masa COVID gitu kan. Nah, Tadi kalau langsung kasih, kalau tadi
Karena waktu itu saya lagi hamil besar anak kedua kan. Jadi kan kita dapatnya nih kabar orang tua sakit itu sekolah gitu kan. Kadang pulang ke shelter nih suami juga pekerjaannya banyak yang nganggur gitu kan. Saya juga dulu belum punya usaha. Masih jadi ibu rumah tangga aja, belum ngajar juga gitu. Jadi kami kan punya tabungan, punya uang dana darurat itu sebenarnya untuk pulang kampung. Biasanya pulang kampung itu tahun cuma 2 kali. Tahun sana ke shelter, nanti ke barang ibu-ibunya, nanti ke nanti waktu 2 hari itu ganti-gantian. Nah, tiba-tiba orang tua sakit yang lagi hamil besar kan perlu biaya nih kak. Jadi akhirnya terpaksa pulang ke shelter dengan pakai uang tabungan yang sedih gitu. Nah setelah balik ke sini, dengan kamar lagi orang tua sendiri yang stroke tanggung gitu kan. Jadi dengan keadaan gitu ya terpakai lagi lah uang dananya. Jadi nggak lama dari itu kan saya harus melahirkan juga nih kak. Kondisi melahirkan ini kan rumah sakit harus pakai ini stroke ya. Masa Terus kita kalau didampingi, jadi kami memilih ya udah melahirkan berbayar aja. Nggak perlu apa swab gitu, cuma kita perlu kalau kita nggak sakit aja. Jadi mau ya kami memutuskan itu nggak pakai BPJS, melahirkan normal berbayar. Gitu. berbayar, Nah, jadi kondisi ini kan akhirnya tabungan jadi kuras. berasa habis nih Pak. Bolak-balik ke sini kan lumayan Pak. Dengan kami hari itu lahir anak dua. Itu otomatis uang kan dulu nggak ngerti Kak kalau misalnya ini 3 kali ini. Biasanya kalau dari uang gaji suami sekian gitu. Jadi hanya untuk sebenarnya untuk pulang kampung terus pendidikan anak. Tiba-tiba musibah gini kan kita nggak ada yang tahu kan. Betul. Jadi yang harusnya kita setahun cuma pulang 2 kali, jadinya 4 kali dong balik ke sana sendiri. Jadi intinya emang kayak ilmu ini tadi berarti berpengaruh kan loh Kak untuk sekarang ini lebih paham betul Pak. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua dong. Masya Allah sekali ya. Jadi teman-teman ini kembali lagi ya, ini merupakan alat ukur ya. Jadi terkadang kita kayak cerita Kak Liana ada kondisi-kondisi yang bukan satu yang menimpa, bertubi-tubi ya Kak, banyak ya. Nah namun ketika kondisi itu terjadi, kita juga harus berpikir cepat. Jadi angka itu sebenarnya teman-teman juga untuk konsistensi. Jadi kadang-kadang berapa adalah gitu. Padahal kita nggak bisa ngukur. Ketika itu sudah terukur, kita lebih konsisten untuk menabungnya berapa. Juga tahu. Terus, terima kasih loh pengalamannya Kak. Luar biasa melalui masa-masa sulit itu. Masa Covid. Betul-betul ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Covid lalu kami juga kembali bekerja. Terus punya usaha juga sekarang. Alhamdulillah. Semoga usahanya sukses Kak. Dan bisa lebih berkembang lagi ya usahanya. Ada lagi yang mau berbagi pengalaman? Kirain Amira angkat tangan. Terkejut saya langsung. Kayaknya mungkin nih. Pokoknya gue cerita suatu ketika nanti saya ada kakak saya dapat uang jajan. Kasihan kakaknya kena terus ya. Ini saya untuk dana darurat ya. Ada teman-teman yang mau berbagi? Ada nggak kira-kira pernah terjadinya keadaan darurat atau mungkin belum punya dana darurat akhirnya harus ngapain? Kita perlu berbagi pengalaman karena di sini supaya ketika terjadi mungkin kita nggak tahu ke depan terjadi jual aset boleh cerita Kalau udah konsisten, kadang sudah usaha minjem walaupun sama saudara kadang minjem ya akhirnya Bu ya. adik. Jadi kondisi apa pernah terjadi? Ya lebih kurang kayak cerita ini. Nah, jadi tiba-tiba ditelepon dan adik meninggal, jadi kan kita harus pulang. Nggak mungkin dalam waktu sehari 2 hari, kan? Kalau kita ada persiapan kan aman, gitu kan? Jadi kalau penting nggak kira-kira teman-teman dana darurat? Penting ya. Jadi untuk yang menjamin nggak hadir pula hari ini ya. Sebagai penjamin ya. Menjamin telat. Menjamin kita untuk kehidupan selanjutnya ya. Bukan. Oke. Nah, tadi kan ketika kita sudah mulai menyisihkan, pastinya ada hambatan-hambatan yang terjadi ya, teman-teman. Apa aja tadi hambatan? Hambatan saat kita mau menyisihkan dana darurat. Ada aja keperluan yang lain. Seperti tiba-tiba
Keperluan Gimana? mendadak. Ada keperluan mendadak lainnya yang Diskon akhir tahun. diskon akhir tahun. Berarti belum bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Adanya godaan. Kebutuhan mendadak. Daya boleh. Ini godaan untuk menghabiskan dana atau godaan untuk nggak menyisihkan? Menghabiskan. Ngumpul 1 tahun. Habisnya satu hari. Ngumpul Belum 1 lagi tahun. di depan kawan nongki yuk. Iya kan? Bisa kedatangan. Mau kita bilang mager, tempat kita pula diserbu. Ya kan? Itulah datang kita mau bilang mager biar nggak jadi keluar. Iya. Dia saya Datang, Bu. kita yang capek ya berantakan lalu kita sapu dulu kan. Kurang ngerti kawan-kawan itu tuh. Padahal kita mau menghemat. Udah ikut nih pelatihan keuangan mau menghemat. Datang pula dia. Aduh. Nah, jadi ada hambatannya. Godaan menghabiskan dana darurat. Nasihat apa yang teman-teman bisa kasih kalau terjadi seperti ini? Jangan tergoda gimana caranya? Tutup mata. Tiba-tiba ya, pas lagi datang pun ada ke rumah gitu kan. Iya. Ada harus keluar. Kalau Menghindari yang mana? Dari jalan-jalan keluar, terus biasanya kayak lebih minim aja gitu. Minimalisir hal-hal yang dapat menggoda. Ada lagi? kalau aku punya dana darurat itu kan 2. Ya. Dana darurat yang bisa dipakai dan yang nggak bisa dipakai. Oh. Contoh yang nggak bisa dipakai itu kan untuk kayak kematian. Kalau aku nggak mati nggak boleh pakai itu. Oh, oke. Dia orang berdoa biar Nah, harusnya harus cair dana. Biar bisa dipakai. Biar cair dana. Dananya tidak diwariskan. Jangan kan loh Pak. Jangan masuk tiba-tiba bisa penting kan? makanya kadang sebagian orang kan yang masuk asuransi itu malah kadang-kadang mikir. Jadi kalau aku nggak mati itu duitnya nggak sampai mikir. Jadi ada teman-teman ada seperti itu. Oh ya, Ada. terjadi, Bu. Itu kan kasus itu kan ada yang anaknya dibunuh supaya sama bapaknya Oh, supaya supaya dapat asuransinya. Wah. Sering. Kasih tepuk tangan untuk Kak Putri. Kami menantikan jamin. Jamin kan itu keuntungan. Iya. Matanya apa Mari? Terus dulu hambatannya apa? Iya. Bingung dia. Bingung. Kami menantikan Putri karena kebutuhan Penjamin. Kami mau pinjam. Membuat jamin. Ada yang ya? Oh, pulang. Ya Allah, jangan. Putri kan banyak jadi kami butuh jaminan. Ya, gimana ya? Jadi tadi ada cerita lagi tentang itu. Berarti banyak kejadian malah disalahgunakan ya asuransi itu akhirnya supaya dapat uang. Jadi makanya pahami bahwa dana darurat atau asuransi itu bukan untuk foya-foya, tapi untuk mengatasi resiko-resiko ini ya teman-teman. Jadi tadi nasihatnya adalah minimalisir ya. Minimalisir. Minimalisir apa? Pengeluaran. Ya nggak penting. Ya pengeluaran. Jalan-jalan, kegiatan Yang dapat mengarahkan ke godaan ya. tidur gitu. Tidur juga ya. Kawan-kawan yang suka nongki-nongki gitu. Ya. Pilih-pilih dahian kan. Wih, masya Allah. Kayak Udah buka ya. kawan udah. Cuman itulah hidup aneh. Kalau misalnya pilih-pilih kita jelas. Masa kayaknya Di tempat pengajian Ya. kadang air kue disediakan gratis. Nggak ada yang datang. Di konser kaki kita Blackpink ya. Bliss apa tadi? Like stick ya. Album terus kayak Astagfirullah. tak pula itu ya. Ayah jual cincin mak. Apalagi kemudian hambatan yang bisa terjadi
kita mau nyisihin uang. Berarti kalau untuk sekarang dana darurat itu maksudnya kayak gini, alangkah bagusnya cukup kita dan Tuhan yang tahu. Ya kan? Supaya nggak tuh kan, Bu? Sampai kita tahu pakai dulu kan udah anu kan tuh kan. Pinjam dulu, pakai dulu. Dana darurat. Kayak kita bilang mereka pilih gitu. Enggak, karena yang ini yang di sebelah. Itu godaan. Dia kasih tahu Kak. Iya, bagus. Kita ada Tuhan yang tahu. Suruh kita dan Tuhan. Bagus kalau dia tahu enak kali hidupnya. Sekarang gini, dia simpan ada- mas banyak-banyak. Dia kan tahu nih ceritanya. Kita mati, udah masnya buat pakai batu kan. Tahu sama dia. Luar biasa pengalaman kita semua. Pikir sih. Nih, balik ke Sekarang kan ya. Emang selain ilmu keuangan, ilmu keluarga. Ilmu hidup sangat ada loh di keluarga baru ini ya. Sangat bermanfaat. Kita pun nggak usah tahu ya, takut nanti kita belum benar-benar sekarang udah ditinggalin dia. Ya, hati-hati. Berarti harus disimpan di tempat yang aman ya, Bu ya. Apalagi tadi catatannya? Kebutuhan belum tercapai. Kebutuhannya belum tercapai. Kebutuhan belum terpenuhi ya. Jadi ada hambatan ya teman-teman. Kebutuhan kita ini kadang belum terpenuhi. Gimana mau ngisiin dana darurat? Nah, gimana nasihatnya yang bisa kita kasih? Harus yang harus isi bandaran itu tadi. Nah, gimana tuh? Harus mencari dampak penghasilan. Tambah penghasilan atau kurangi keinginan. Ada lagi pendapat lain? Cari alternatif produk yang kualitas bagus tapi harga murah. Nanti bisa kita gunakan secara jangka panjang sehingga tidak ada pengeluaran-pengeluaran lagi ya. Di situ ya. Jadi Baca hemat. Dia hemat. cari diskon ya. Pergi ke Serba 35 di awal. Belanja cepat dan cermat. Namanya juga Beli tebak dapat centong. Ada lagi hambatan? Kadang kalau kalian Kak, adanya yang rusaknya di rumah tangga itu. Gimana kan? Kalau misalnya kita berbuat ada aja yang rusaknya. Kalau dirusakin juga semua. Oh, ada ya. Anaknya besok TV-nya diketok anak gitu. Ada aja yang rusaknya tiap hari. Makanya keadaan genting. Keluarga, apa punya anak kecil-kecil kan? Jadi Belum lagi dia ketok abangnya udah ada dijahit kepala. harusnya sehat dan sakit. Biasa nih. Hidup tuh kan ya. Banyak perbaikan rumah tangga. Jadi kata kayaknya tuh ternyata setelah berkeluarga banyak kali masalah tuh, rusak keran air lah, terus AC bocor lah, apalagi kayak rice cooker meledak ya. Kadang-kadang jadi di rumah maksudnya berbarengan. Iya. Itu kan dikatakan Berbarengan ya Bu ya, kayak udah jatuh jadi pakai ya. Oh janjian, kata Bupa janjian dia rusaknya. ya udah sih. Makanya kan kalau beli elektronik atau apa kalau bisa nggak usah barengan. Jadi pas rusak tuh barengan. Jadi Nyicil biasa satu. Bulannya apa gitu Bu ya, bulan apa ya. Barengan sekali sakit kepala Bu. Ini kalau misalnya Beda jawaban sama penjamin. Kalau ada yang penjamin, beda cerita. Penjamin nggak perbaiki bu. Apa yang rusak? Wah, AC rusak ganti Pak. Tadi tipsnya cari suami kaya raya ya. Jadi kalau kompor udah rusak nih Bang, beli baru. Nggak usah perbaiki ya. Cari anak orang kaya. Iya, betul. Kak, berarti suami kita ini atau suaminya Ramadan nih? Iya. Standarnya ngeri nih Pak, ngeri. Udah levelnya tuh, levelnya. Aku suruh cari dia suami yang kaya, jangan anak orang kaya.
Kalau menurut Ucut, Ya. kalau barang-barang yang kayak gitu misalnya, kenapa pasti kalau agak tinggi taruh TV-nya pasti anak nggak bisa lempar ke tok. Nggak bisa. Anak-anak tuh bisa tapi setidaknya kan dia kalau dia lempar kan nggak semana lah kekuatan dia. Tapi kan kalau kita rendah Kita ambil ya keduanya ya, nasihat dari yang belum berkeluarga supaya adil ya, supaya terfasilitasi semuanya, dan nasihat dari yang sudah berkeluarga. Kalau yang belum berkeluarga, berarti apakah nasihatnya? jauhkan dari jangkauan yang bisa. Iya. Berarti jauhkan barang-barang Dari jangkauan anak-anak. Kemarin tuh pengalaman tempel TV di dinding, terus dindingnya tuh nggak bocor, cuman rembes. Kan kita nggak tahu di dalamnya rembes. Rupanya lembab, jadi TV-nya rusak. Jadi kan kita hindarin, ya udah taruhnya di meja, tapi mejanya yang agak tinggi kayak gitu. Kalau rendah pasti di Habis itu kalau rice cooker, kalau misalnya kita colok sampai malam tuh pasti cepat rusak. Jadi dicabut. Berarti juga kita harus jaga cara pemakaian, pemeliharaan agar pakainya lebih lama ya kak. Kalau saran dari yang sudah berkeluarga tadi apa? Jangan begitu ya. Wallah. Cuma anak-anak sekarang emang nggak pakai lagi TV hidup sendiri dia main HP. Tapi ada juga Oh silakan Kak Putri. pilih langganan jasa perbaikan yang baik gitu, yang ada fitur-fitur tambahan plus produk diskon. Oh, jadi Jadi gitu rusak langsung soal ya. Iya, misalkan Antar TV Siapa yang mau saya rekomendasi? Iya kan? kalau saya sering bermasalah mesin cuci. Yang belum di situ. Langsung dari LG aja kalau murah. Tapi kalau yang mesin-mesin ini Casio. Boleh merek boleh. di kampung baru dekat-dekat dekat orang gereja itu. Sekarang kita pindah ke kampung ini. Jadi berbagi informasi jasa ini ya yang murah. Besok telepon saya dari Putri nih kasih diskon gitu ya. Soalnya kalau ada langganan, permainannya bagus. Oh. Nggak yang langganan balik-balik. Ya jadi kita juga kalau mungkin bagi sudah berumah tangga mungkin boleh kerjasama. Jadi keran dikit jangan panggil tukang gitu ya kan. Jadi kalau masih bisa kita perbaiki, biasanya tuh cowok ada keahlian khusus ya kan. Bisa juga ya, manjat genteng bisa. Bisa. Oh pasang gitu. Kalau ada tangga ya. Cewek itu kalau nggak ada cowok angkat gaun juga bisa ya. Kalau lagi kerja pokok berangkat. Itu agak di luar ekspektasi. Jamin ya. Apa silakan. Kita kan kembali ke lab di sini ya. Jadi apa namanya bisa apa? Kalau cowok tuh kadang punya keahlian khusus, mungkin bisa dikomunikasikan. Kalau Ini besok deh selesainya. kalau suami tar sok ya, tar besok gitu ya. Nanti jangan sampai cari suami lain. Apakah itu hambatan? Hambatan. Satu lagi dong hambatannya. Barangkali Liz. Apa kira-kira? Keluarga. Keluarga, kenapa kak keluarga? Contoh ada yang sakit tiba-tiba, untuk pendidikan adik pengen nonton Netflix, adik semua. Ya, tapi itu kan kalau itu kakak sudah kumpulkan dana daruratnya, ya kan? Sudah kumpulkan, kemudian kakak bisa pakai dana itu. Ini yang sebelumnya. Nah, kakak kan perlu nyisihin tuh, nabung sedikit-sedikit, tapi nggak bisa terkadang. Gaji sedikit, Pendapatan sedikit, pendapatan kecil. Nah, gimana teman-teman? Kalau pendapatan kecil, apa yang harus dilakukan? Kerja sampingan. Kerja sampingan. yang pendapatan dengan nggak usah kerja
sesi sebelumnya itu kita bisa sekarang tuh kerja freelance banyak, kerja serabutan asal kita tidak gengsi ya, jadi asal tidak kita gengsi. mau, Asal kita mau bisa ya kak ya, apapun bisa kalau kita mau, yang penting belajar, yang penting mau. Kalau nggak mau ya apapun nggak tahu bilang lagi. Contoh kayak gini, misal orang-orang baru selesai, kak bagiin locker dong, kak bagiin ini, mau locker seperti apa aja bisa. Ya udah kan, udah apa aja bisa, kita share. Aku nggak bisa lah ini. Jadi orang juga nggak mau berbagi. Iya. Tapi kalau memang kalian maunya apa, kak aku mau bagian administrasi, kak aku mau bagian supervisor. Iya. Nah itu jelas. Ketika Jelas. ada lowongan orang tahu kasih kamu. Ini enggak, semuanya bisa, apa aja bisa. Tapi banyak orang Iya. ini nggak mau Dia jelas bagian marketing. Tahu dia duitnya banyak di marketing. Jadi bilangnya semua boleh, tapi begitu ditawarin bisa, nggak bisa. Iya, karena iya. Males ya, besok udahlah mau nawarin. Kemarin aja ditolak semuanya. Banyak kayaknya ya. Apalagi pemilik tempat usaha biasa sering ditanya ya. Begitu dikasih tahu, sekali. Di sana lebih lagi, padahal kita tanya enggak juga. Iya, kerja sana aja ya. Jadi kalau pendapatan kecil nasihatnya maka hemat air. Oke teman-teman, nah alhamdulillah kita sudah berada di sesi, sudah habis nih materi-materi kita. Nah, pembelajaran apa yang teman-teman dapat dari sesi ini? Dana darurat. Dana darurat penting. Cara mengurangi resiko. Mengurangi resiko. Apalagi? Cara menghitung dana per tahunnya, jadi kita tahu dana darurat yang harus kita simpan. Kalau kita sudah tahu apa yang akan terjadi, Jadi lebih terorganisir. terorganisir ya, lebih konsisten nabungnya. Jadi kita bisa tahu ya alat ukur kita tuh. Oh, segini ya ternyata. Dalamnya bisa dibayangin. Jadi bisa naikin pendapatan, bisa kurangi pengeluaran. Nah, tadi kan sudah hitung tuh teman-teman. Kira-kira bisa dicapai dana daruratnya? Insya Allah dalam berapa tahun? Tahun ini. Tahun ini aja. Tahun ini aja ya. Selanjutnya terserah Anda aja lah ya. Ya, ada pembelajaran apa lagi? Jangan malas catat, kata Kak Arifa, catat. Apapun itu walaupun 1.000 2.000 ya Kak, dicatat aja. Dari tadi kalau uangnya habis ada catatannya. Tahu ya kemana aja. Angkanya ada, uangnya nggak ada. Nah, Karena nggak berasa kalau ngeluarin. Kayak Ngeluarin ya. aja ngeluarin tuh kalau habis kayaknya ini uang nih kayak apa bahan gaib gitu ya, hilang sendiri, datang sendiri gitu ya. Dia nggak betah di dompet ya kan, ayo uangkan aku. Terhimpit ya Kak. Terhimpit di dompet. Oke teman-teman, itu saja sesi kita pada hari ini. Terima kasih atas pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Semoga teman-teman di sini, insya Allah setelah belajar beberapa hari di sini, kita sudah mulai bisa nantinya menetapkan tujuan, kemudian menentukan anggaran, ya. Harap diaplikasikan semua pelajaran yang ada di sini, walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin. Nah, tadi kita di awal